mengatasi masalah tanpa solusi. Akhirnya dapat bunyi. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Titi DJ. Terima kasih. Luar biasa sekali. Apa, Meng? Meng, kenapa, Meng? Aduh. Selamat ini seru malam. sekali loh, saya sebenarnya udah pengen nyanyi di acara Indonesia Lawak Cup ini. Baru dipanggil sekarang. Oh, luar biasa, sungguh sangat tersandung saya. Sanjung. Tersanjung, iya. Sampai episode 200. Iya, ini sangat luar biasa. Sekali lagi selamat datang di Indonesia Lawak Club. Diva, Pak, Diva. Ya, Diva. Diva dong. Karena saya sama Mariko, Pak. mengenal Titi itu dari dulu. Dari mulai lagu tentang bumbu masakan itu yang bahasa kaldu. Itu tuh. Kalbu, bahasa kalbu. Kalbu. Ya itu. Bahasa kalbu. Ya. Sampai namanya kan, sampai dipakai terus sama anak-anak kan. Oh, apa? Kalau mau pergi. Gimana? Titi DJ. Oh iya, benar. Sampai sekarang. Hati-hati di jalan. Iya. Iya, itu. Ada lagi Pak, Titi Sandora. Oh, apa tuh? Hati-hati kesandung orang. Oh, Titi Ada lagi, Sandora. ada Titik lagi. Sandora. Titik Apa Ada lagi? lagi, Titi Puspa. Titik Puspa itu apa? Hati-hati diputusin pacar. Ada lagi. Buksin Alatas. Pak, Buksin Alatas. Titik Kadarsi, Pak. Apa Titi Kadarsi apa? Titik Alatas siapa? Suka senam. Sama, iya. Ini malam hari ini kita akan memperbincangkan mengenai ILK-nya ini agak-agak tidak sensitif, tetapi ini adalah merupakan bagian dari kehidupan kita walaupun tidak semuanya. Sebelah kiri, Yaitu sebelah kanan, judulnya Pak. Berpisah atau bertahan. Wah, luar Berpisah. biasa. Belum ditanya dulu ini. Ini bukan nonton bola. Wahu. Anda jangan terlalu bersemangat, tenang aja. Oh, Meng yang masak Sadi. Iya. Jangan pakai kekerasan dong. Bapak yang teriak-teriak. Wahu. Ya tapi kan saya nggak main fisik. Berbicara masalah rumah tangga, saya mengambil seorang pepatah dari filsuf dari Bintaro. Rumah tangga itu rumit karena yang sederhana itu rumah makan. Tunjang dua. Nah, yang kita ingin tahu dari para panelis ini adalah bagaimana, apakah memilih bertahan atau justru berpisah. Yang pertama sama Riko dulu. Coba, Riko pernah mengalami perceraian ya. Karena perceraian dengan pernikahan itu semuanya bukanlah akhir tetapi awal. Awalnya Iya Pak. Iya kan, pernikahan. Bapak guru bahasa Indonesia. Awalnya per. Begitulah. Awalnya persoalan, maksudnya dua-duanya juga persoalan. Riko pernah mengalami perceraian? Pernah Pak? Sama seperti saya. Oh, salaman Pak. Nggak usah. Oh, Beda. Kalau yang lu kan, yang wanitanya lebih bahagia daripada lu. Iya. Iya Pak, kenalin dulu Silakan. Pak. Iya, boleh. Saya dari Badan Urusan Cerai dan Kawin, Divisi Eksekutif Hewan Pak. Wah, disingkat apa tuh? Bucek deh. Wih, bucek deh. Itu teman saya itu. Ya. Itu teman saya. Idola saya Pak. Iya. Jadi Itu bapaknya anak-anak saya tuh. Iya. Oh, Si kembar ya. banyak ya gitu. Suami saya 3. Oh, Anaknya 2 kan? Titi Oh, tuh bisa Anaknya pinjam empat. satu, Bu. Empat. Titi itu 3 kali bercerai ya. Menikah. Karena kayak menikah ya dan 3 kali bercerai. Kalau menikah sekali lagi dapat payung. Dan gelas cantik. Bapak, Ya. emang undian Pak, MLM? Bapak kayak MC Depstor. Dapat payung. Jadi kalau ditanya tadi Pak, betul. Semua orang pasti kalau bilang pertama kali nggak ada yang menikah itu ingin berpisah. Ya Mbak ya. Tapi di tengah jalan orang menghadapi masalah plus minus kurang lebihnya beda-beda dan itu urusan masing-masing. Iya. Betul Mbak Titi ya? Betul. Itu dulu. Tapi Anda memilih berpisah atau bertahan? Saya memilih berpisah Oh, berpisah. karena untuk lebih kedamaian hati masing-masing. Oke. Dan tidak bisa menjadi orang lain. Be yourself. Be yourself. Jadi Iya. diri sendiri. Itu artinya itu Pak. Nggak tahu. Gue juga kira-kira itu. Ya Saya nggak gitulah tahu. pokoknya. Saya kadang ngomong be yourself, no smoking, suka-suka saya aja Pak. Oh iya. Gue tahu lo baca di belakang truk. Begitu kalau Kalau- saya berpisah Pak. Cipan memilih apa? Berpisah atau bertahan?
Sebenarnya seperti tadi Riko bilang sih Pak, siapa sih yang ingin berpisah? Iya. Kalau saya berkaca pada pernikahan saya yang baru berusia 5 tahun. Di rumah ada kaca? Ya ada dong Pak. Oh. Ada Pak, kecil dari kaca rautan. Maaf, sebelum dilanjutkan. Itu pernikahan Anda yang kedua? Ya, Hei, ini pernikahan pertama dan mudah-mudahan yang terakhir. Loh, kok baru? Amin. Kan baru 5 tahun. Lah ya pernikahan yang baru 5 tahun. Yang bukan. lama? Maksudnya kan kalau dibanding dengan usia pernikahan mungkin yang bapak-bapak ada di sini kan pasti lebih lama dibanding saya. Oh. Saya itu baru berusia 5 tahun. Itu gitu. bagus loh. Itu Bagus. bagus dibilang baru 5 tahun karena berarti dia optimis. Bahwa dia akan menjalani. 5 tahun berasa singkat rasanya. Iya Gitu kan? benar. Karena benar. Tapi dibilang anaknya baru umur 5 7 tahun tahun. Pak Denny. Ya? Anaknya umur 7 tahun. Bapak Oh, jangan Mek. dibarin gosip yang enggak ya. Anaknya berapa tahun? Bukan, anak saya nggak umur 7. 10. 10. Berarti itu lembur hitungannya. Berarti Anda memilih bertahan atau Bertahan, berpisah? Saya Apapun akan yang bertahan. terjadi seperti itu, Anda Apapun yang bertahan, terjadi saya akan bertahan dengan suami ya? saya. Mencoba sampai titik darah penghabisan. Asal yang habis darah suami saya ya. Loh. Kalau darah saya sih jangan. Hidup nggak ada yang abadi, semua pasti ada perpisahan. Ya. Ya kalau bisa kematian yang memisahkan. Ah, Pokoknya itu. gini, saya Oh, jadi kalau mau berpisah Anda bunuh dulu ya suami saya bunuh Anda? suami saya betul, Pak. Oh, gitu. Oke. Saya mengerti kekejaman Anda kalau begitu sekarang. Kalau Ronald, Saya ya Anda memilih berpisah atau berpisah, meskipun sakit tapi saya suka sama Riko. bertahan? Tuh, Nah, kalau berpisah. sakit gimana ke kantor pengadilan agamanya Pak? Maksudnya Dia sakit. memilih berpisah, tapi Berpisah. walaupun sakit. Nah kalau sakit kan nggak Harusnya ke dokter dulu, jangan Iya, ke jangan langsung RKUA. berpisah. Maksudnya sakit, suami sakit, istri sakit, anak juga sakit. Oh, jadi Perpisahan itu. satu keluarga sekong? Bukan. Gimana sih maksudnya? Enggak gimana maksudnya? Jika ada masalah dalam keluarga, saya sama seperti Riko untuk memilih berpisah. Kalau calon tong sendiri, Anda memilih mana? Kalau saya sih berharap lebih realistis saja. Kita lihat kondisi lah. Kalau kita mau bertahan, itu sebenarnya kalau mungkin kondisi sudah 3-0 itu mungkin pantas. Kalau 1-0 rawan dikejar. Jangan bertahan, tetap Ini harus. bukan masalah sepak bola, Ini ini tadi mau tentang rindu. pernikahan, bukan. Analogi aja Analoginya. saya. Lontong. Ya lebih realistis. Persebaya udah dibubarin, masih ngomongin. Bapak Ngapain dari bos? Persebaya kan? Bukan dulu saya kiper Persib. Kiper, lu mah ngaku orang Bandung, tapi kiper Loh, apa? Kiper Persib. Persib, nggak ada orang. Persebaya. Oh, Belum selesai Persibaya, dipotong iya. aja. Bohong Kirain Pak. saya Persibura. Kalau menurut maaf, Pak. Komeng gimana? Maaf, Ya. calon ada yang tong belum nanya tuh. memberikan pendapatnya. Jadi Anda termasuk yang bertahan? Enggak, saya realitas aja. Kalau memang harus bercerai ya kalau bisa bertahan lah. Ya iyalah, gimana sih? Kalau harus bercerai, bertahan ya berarti bertahan dia. Lo jangan maksa saya. Saya enggak maksa, saya hanya melihat dari apa yang Anda ungkapkan itu adalah pernyataannya seperti itu. Tapi depend on condition. Jadi melihat kondisi realitasnya seperti apa. Iya, berarti Anda bertahan. Ya kalau bisa bertahan harus bertahan, Pak. Iya. Apalagi kalau nggak- Udahlah bertahan aja, kenapa sih? Kalau Komeng sendiri apa pilihannya? Kalau Mana? di antara dua itu, Apa nih? bertahan atau bercerai? Bertahan Pak. Bertahan. Perceraian adalah sesuatu yang halal tapi Tuhan membencinya Pak. Iya, betul. Ya. Paling dibenci ya. Kenapa saya bisa ngomong begitu Pak? Kenapa? Tetangga saya Ustadz ngomong begitu, saya ikutin aja. Kirain. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Ronald ini, kalau misalnya kita sekarang harus berpisah, apa alasannya? Kalau misalnya bertahan pun, apa alasannya? Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya dari Asosiasi Peneliti Jeritan Setiap Pengantin yang Fall. Oh, disingkat apa tuh? Avenger Sevenfold. Oh, Jadi saya suka superhero dan suka musik metal. ya. Gitu kan ya. Begini ya. Perceraian, perpisahan itu bukanlah sebuah tragedi. Ya. Tragedi yang sebenarnya itu adalah ketika kita menjalani kehidupan pernikahan yang tidak bahagia. Itu tragedi sesungguhnya. There is hell in hello, but there is good in goodbye. Ada kata good dalam kata goodbye. Iya. Ada kebaikan dalam setiap perpisahan.
Buat apa mempertahankan sebuah hubungan yang sudah tidak baik? Kata bahasa Inggrisnya begini ya. Be with someone who brings out the best in you, not the stress in you. Kalau kita udah stres sama seseorang, ya buat apa dipertahankan? Kalau misalnya terbaiknya berpisah, ya berpisah. Saya pernah berbincang dengan seorang konselor pernikahan dari Perancis. Oh, siapa itu? Namanya François Kewong. François Kewong. Oh. François Kewong dia tinggal di Paris. Saya kan lama di sana waktu itu belajar mengenai dunia Taman psikologi. Lawang kali itu. François Kewong. Ada kewong-kewong ya Pak. Kewong itu artinya nikah dalam bahasa Perancis. Oh, kewong. Gak gitu ngerti ya? François Kewong, seorang konselor pernikahan dari Perancis pernah berkata, mohon maaf kalau gak ngerti, ya. Le mérite, le mérite pernikahan, ya. Le mérite est un signe rudet, kenate tong dientet. Oh, kalau sudah mulai memusingkan, jangan dibiarkan. Ya. Le mérite est Kalau un malam signe. pertama harus diantup. Jangan. Emang kawin sama Gak tawon? ngerti, ya. Oh. Ini dengerin baik-baik. Le mérite est un signe rudet, kenate tong dientet. Le mending firak. Lebih baik berpisah. Kok ngerti bahasa Perancis kan? Oh, itu bukan bahasa Prancis, bahasa Sunda. Pirak itu berpisah, artinya lemer. Lah, itu bahasa Sunda. Ya? Pirang bukannya bule Pak. Firak. Itu pirang, ini Pirak itu pirak, berpisah. dipirak tuh dipisah, alias ditalak. Dong. Jadi Ya. gitu kata si François Kewong ya. Ya. Jadi menurut saya pernikahan itu bukan jaminan kita akan hidup bersama selamanya. Pernikahan itu hanya kertas. Ya. Kalau sudah tidak ada rasa cinta, rasa hormat, saling percaya, saling menghormati, menghargai, sudahi saja. Begitu. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kalau Mbak Titi ini apa yang membuat Anda misalnya sampai pada satu titik, sudah harusnya saya, apakah karena tidak ada persesuaian? Titik Sudah. Pak, bukan titik. Titik. Pada satu titik maksudnya tuh pada satu tahap ya. Terima kasih atas bantuan Anda, tetapi sebenarnya saya tidak mau dibantu oleh Anda. Biarkan saya mencari sendiri. Saya masih mampu mencari kata-kata itu, kenapa harus Anda tolong? Pak Denny, Bapak jangan jehong gitu. Saya nggak mau ditolong sama dia. Jadi pada satu tahap, ya pakai punya dia lagi. Di mana Anda harus melakukan tindakan misalnya, ya sudah berpisah. Itu sampai satu titik seperti apa biasanya? Terus terang sebenarnya keputusan berpisah atau keputusan bercerai itu saya ambil setelah berdiskusi dulu dengan pasangan. Oh, itu jadi luar biasa, beruntung. Ya? Sebenarnya saya cukup beruntung gitu mempunyai suami-suami yang takut istri. Judul sinetron dong. Kan dari 3 suami saya itu semuanya itu adalah orang-orang yang mau untuk membicarakan ini dengan kepala dingin gitu. Terbuka dan Suka dibahas-bahas gitu. Bukan lu yang diomongin, bukan lu yang diomongin. Soalnya dia Hendrik Ceper. soalnya dia berpisahnya nggak baik-baik. Ya. Kalau saya semuanya baik-baik. Iya, betul. Jadi memang akhirnya kita memilih, kan semua kan pilihan ya. Iya. Akhirnya kita memilih, ya sudahlah, sepertinya memang lebih baik kita memilih jalan untuk berpisah. Untuk kebaikan dua-duanya berarti ya, betul, untuk semuanya. karena kalaupun kita bertahan itu akan tidak sehat. Akan menjadi tidak sehat dan akan menjadi contoh yang buruk buat anak-anak juga. Nah, ini ada sedikit cerita. Beberapa waktu yang lalu saya tiba-tiba harus bertemu cukup sering dengan Bucek, ya, ex-husband, Ya. suami pertama saya. Nah, karena cukup sering itu, akhirnya ada teman-temannya CLBK nih ya, CLBK nih ya, padahal enggak. Terus iseng nanya ke anak-anak, kalau mama balik sama Papa Ceki gimana? Gitu. Jangan mah, jangan, nggak cocok. Loh, kok tahu nggak cocok? Aduh, udah deh, Papa Ceki tuh hidupnya tuh begini, mama hidupnya begitu. Kalau misalnya bersatu lagi nggak cocok. Makanya kan kalian memilih bercerai karena kalian tahu kalian tidak cocok gitu. Jadi Anak maksudnya jadi gini, lebih dewasa ya. kesimpulannya adalah mereka pun bisa lihat bahwa kita berbeda, gitu. Jadi kalau misalnya pada saat itu kita bertahan, padahal adalah saat kita berdua sangat berbeda, anak-anak pasti juga akan
resah gitu, akan risih melihat ini kenapa sih nih orang tua gue udah tahu nggak cocok masih dipertahankan gitu, bisa begitu. Karena saya pun punya teman gitu yang bilang, gila loh, akhirnya orang tua gue mengambil keputusan bercerai, kenapa nggak dari dulu sih? Padahal kita tahu mereka nggak cocok. Ada kan yang gitu. Iya, betul. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini salah satunya jadi contoh, itu adalah pembuktiannya. Dari Anda lihat, kalau Anda mendengar dan melihat yang namanya infotainment itu semuanya... Infotainment, Pak. Ya itu kan infonya dari teman-teman juga Ya, itu. ya, Pak. Ya, betul. Itu semuanya membicarakannya memang berpisahnya secara baik-baik. Jadi tidak ada yang namanya yang buruk-buruk yang lihat. Justru terungkap secara memang berpisah atas kemauan dua-duanya. Riko waktu itu saya sarankan untuk diskusi seperti Mbak Titi apa yang dengan terjadi? pasangannya. Tapi waktu itu Riko diskusi dengan masyarakat di kantor RW, Pak. Jadi banyak suara-suara yang tidak berkenan waktu itu. Makanya akhirnya berpisah seperti ini. Ini kalau Riko sendiri perpisahannya itu kenapa Riko harus memilih berpisah? Jangan-jangan dia dengar lagu Maggie Jet, Pak. Bukan pertemuan yang kusesali, tapi perpisahan yang yang... lu meninggal. Wah, ini udah. Ini udah. Ini udah kemasukan nih. Ini kemasukan EF nih. Langsung sadar. Langsung sadar. Maaf, ada tambahan sedikit sebentar ya, Mbak ya? Saya boleh menjelak dulu? Iya, boleh, silahkan. Yang lama aja Mbak, biar saya nggak ditanya. Dan kan karena saya berpisahnya juga semuanya baik-baik, jadi saya pun tidak melarang anak-anak untuk bertemu dengan bapaknya gitu. Yang saya lihat kan selama ini kalau berpisah tuh kayaknya ada yang melarang, kamu nggak boleh ketemu sama bapak kamu, atau kamu nggak boleh ketemu sama ibu kamu, bahkan kadang-kadang ditahan anaknya gitu. Nah kalau saya kan enggak, jadi kapanpun mereka mau ketemu bapaknya silahkan. Jadi saya benar-benar membuat supaya walaupun kita berpisah tapi kita tetap sayang sama mereka gitu. Itu penting sekali, ada poinnya. Kenapa? Cipan? Gak apa-apa, dari tadi saya memperhatikan tatap mata Riko. Nampaknya topik ini membawa dia ke kisah masa lalu yang sangat pahit, Pak. Kita bisa lihat ya dari ekspresi. Saya melihat, betul, saya sama dengan Cipan. Saya melihat ada satu titik kegetiran ya, Pak? Bukan kegetiran dan juga penyesalan. Kenapa saya harus berpisah dengan dia? Soalnya gitu. kita bisa lihat kalau Mbak Titi ini kan menceritakannya dengan senyuman. Berarti dia sudah menganggap itu masa lalu, ya sudahlah. Tapi kalau Riko kayaknya ada sebuah trauma. Enggak, masalahnya gini, saya bukannya mau ngomporin, tapi istrinya kan nonton nih ya, sekarang lagi hamil gitu ya. Ini Ayu. Ini Ayu, tapi jangan dilihat bahwa ini Ayu, ini adalah kisah lama. Tidak usah diungkap-ungkap. Bapak ngajak siapa? Ya? Bapak ngajak siapa? Ayu istrinya dia. Supaya Namanya kalau misalnya ini adalah kisah lamanya Riko, jadi nggak usah diungkit-ungkit. Kecuali lagi kamu tersinggung sama Riko, boleh diungkit lagi nih. Tapi kalau lagi nggak usah. Ya karena kan Mbak Titi juga menceritakan lebih bijak, Pak. Iya. Dia tidak melarang untuk bertemu dengan ayahnya. Iya. Kalau ibu saya kan walaupun tidak bercerai, saya dilarang untuk bertemu dengan ayah saya. Loh kenapa, Meng? Karena ayah saya udah meninggal, Pak. Kalau mau ketemu nanti harus meninggal dong. Aduh. Ya, tampaknya saya melihat wajah-wajah jorok di wajah Anda ini. Kenapa? Dia cerainya diusir, Pak. Bapak tanya apa, Pak? Jadi gini, apa yang membuat Anda pada satu titik Anda harus berpisah? Apakah ada berat banget kayaknya dia? Ada pil? Ada will? Ada tablet? Tablet, dua kata. Kapsul. Ada timun burung. Betul. Enggak, Pak. Saya dari dulu benar kata Mbak Titi. Iya. Dalam perjalanannya pasti ada pasang surut, Pak. Ya, pasti begitu. Oh iya benar. Harusnya lu pasang buntut. Biar menang ya. Ya gitu, Pak. Papa tahu pasang surut toh, Pak? Tahu. Temannya tikus surut, Pak. Curut. Ya. Curut. Ya. Backing vokalnya Mbak Titi. Ya. Curut. Saya selalu bilang juga mengatakan gini, ketika terjadi satu perpisahan dimanapun, benar kata Mbak Titi, kita coba berusaha yang terbaik. Dan masalahnya apa? Biasanya kita keep. Cukup menjadi konsumsi internal ya, private ya, pribadi. Enggak untuk diumbar. Di luar itu kan bisa gosip, bisa isu, bodoh amat. Tapi yang penting kita menjaga, karena buat anak juga itu satu. Yang kadang-kadang juga prakteknya juga mesti baik tadi kayak Mbak Titi. Mau ketemu ibunya, mau ketemu bapaknya, kapanpun, anytime. Mungkin gitu silakan. Nggak bapak, nggak ibu, punya tanggung jawab sama-sama dengan cinta dan kasih. Udah gitu aja. Tik, dari semua ini pelajaran apa sebenarnya yang paling banyak dipelajari ini?
dapat gitu, yang didapatnya apa nih? Jadi gini, saya juga nggak bangga gitu kawin cerai 3 kali itu bukan satu hal yang membanggakan, bukan satu contoh yang baik pula kan, ya rezeki saya. Itu kayaknya memang sudah suratan gitu. Nah, pelajaran yang bisa saya petik adalah bagaimana kita sebagai pasangan suami istri, apakah yang sudah punya anak atau yang belum, bagaimana kita menjaga komitmen gitu. Tapi kalau ternyata di kemudian hari komitmennya berubah, itu juga harus dibicarakan. Jangan cuma satu orang yang tahu, oh gue berubah komitmen, tapi nggak diinfo ke pasangannya. Kan kesian, jadi udah berbeda tujuan. Padahal kita bersama-sama udah seperti ini ya, komitmennya seperti ini, tiba-tiba ada perubahan atau enggak? Diinfokan, dibicarakan lagi. Kalau misalnya ternyata, oh kayaknya kita sudah tidak bisa sama-sama berkomitmen karena sudah beda komitmen, ya bicarakan juga dengan baik-baik. Pokoknya semuanya harus dilakukan dengan baik-baik, kepala dingin, tanpa emosi, karena tanpa ada yang merasa baik berhak satu sama lain gitu. Oke, ya. Sekarang saya mau ke Cak Lontong. Menurut Cak Lontong sendiri gimana nih? Bapak mau kemana, Pak? Ke Cak Lontong. Oh, ini saya datang nih udah. Saya kira mau ke Surabaya. Enggak, ke Cak Lontong nih. Pak, saya memahami apa yang terjadi. Saya bisa menerima alasan apapun. Tapi Anda tahu nggak, Pak? Apa? Saya belum memperkenalkan diri. Oh, silakan. Saya dari Ikatan Peronda Malam Agak Cemen, Pak. Disingkat Iron Man. Wih. Oh, keren kan? Keren dari mana? Serikaan keren. Setrikaan lu keren, iya. Iron Man kok setrikaan? Ya setrikaan Iron. Bukan dong. Apa? Tukang setrika laki-laki. Wah, sama aja. Nah, saya akan bicara, Anda tahu nggak bahwa angka perceraian itu di Indonesia secara di statistik itu semakin tahun ini semakin menurun. Ini sangat memprihatinkan. Lu lihat statistiknya di mana? Di mana-mana juga meningkat sekarang ini. Meningkat. Bapak tahu maksud saya nggak sih? Saya tahu ya, itu pasti meningkat. Sebentar, perceraian itu menurun ke generasi berikutnya, ke saudara-saudara, ke tetangga. Jadi jumlahnya semakin banyak. Ngomongnya langsung dong, tadi ngomongnya Bapak langsung. ada yang main potong. Saya belum selesai, Bapak sudah main potong. Bukan main potong, karena ada mainnya menurun. Lah iya, lu diam dulu. Ya, lu saya masuk dong. Karena bukan itu kenapa saya diam dulu? Ya. Karena saya tahu Bapak mau masuk. Oh iya. Itu loh. Supaya nggak beradu ya. Iya benar. Jadi intinya ada. Anda, saya tanya deh. Ya. Pak, main potong main apaan sih? Maksudnya main potong tuh memotong pembicaraan. Gini, saya tanya ke Bapak ini. Iya. Pernah datang ke KUA nggak? Ya pernah dong. Nah, Anda baca nggak ketika masuk ke kantor KUA itu? Tulisan apa yang Anda baca? Iya saya baca dong, tahu saya. Apa tulisannya coba? Iya. Loh, Anda tahu nggak tulisannya? Loh, saya kan nggak masuk, kan yang masuk Bapak. Lu kalau gitu dari tadi tuh nanyanya itu integrasi atau nanya? Loh kan saya nanya, Bapak pernah ke KUA? Iya, pernah. Bapak pernah baca kalau masuk tuh ada tulisan apa? Ya pernah. Apa tulisannya itu? Gede. Ya Anda harusnya tahu. Loh saya nggak masuk, kok yang masuk Bapak ini tadi. Bapak gimana sih? Ini yang masuk KUA tadi saya ya? Iya. Gini aja Pak, gimana kalau sekarang-kadang kita bareng ke kantor KUA? Oh iya, supaya kita lihat gimana kejadiannya seperti apa. Iya. Ya benar. Iya. Bukan begitu maksud saya. Oke lah, itu bukan masalah ya. Artinya Anda memang pernah. Buat Anda tidak masalah, tapi saya juga jadi pengen tahu apa tulisan itu. Ya tanya Bapak ini yang pernah masuk. Dia emang iya. Dia nggak ngajak saya. Anda yang buka pembicaraan tadi. Kan saya nanya, pernah ke KUA enggak? Dijawab pernah. Iya. Lah ada tulisan masuk, baca enggak? Baca. Tulisannya apa? Iya. Harap tenang gitu Pak, bukan? Kalau harap tenang kan di ini, dia tulisannya itu memang cuma semboyan aja. Semboyan. Ya, kayak tulisan kalau datang ke KUA kan. Jadi kalau datang ke KUA tulisannya nih, tahu nih, lihat. Yang itu apa? Pantang pulang sebelum padam. Iya. Lu mau gimana sih? Itu pemadam. Itu pemadam kebakaran. Begitu kita masuk KUA tuh kan itu gede di situ. Kalau Anda puas kasih tahu teman. Kalau Anda tidak puas kasih tahu kami. Itu. Gini Pak ya. Yang terkandung dalam cerai ini mohon dicermati. Kenapa saya berusaha? Saya punya pandangan bahwa kalau bisa bertahan, kenapa nggak bertahan gitu ya? Iya. Karena prinsipnya dalam cerai itu ada huruf C, ada 5 huruf ya. CERAI. Itu singkatan yang harus kita pahami betul. Oh, ada artinya. Dalam kaitannya dengan perceraian ini ya. Cerai ya. C. C-nya itu apa? Cerita kehidupan rumah tangga. Oh.
A. E. Emang capek. Ini cerai. Oh, keren calon tong. E-nya. Enggan mengungkap penyebabnya. Itu biasanya gitu. Kalau perceraian itu sebabnya apa? Enggan diungkap. Iya, benar. R-nya R. Rumit dan selalu ada konflik dalam penyelesaiannya. Iya benar, karena rumit. Untuk yang bermasalah ya. Cerai ya. A-nya. Anak yang biasanya jadi korban kalau ada konflik. Oh iya. Ini pasti adalah dari keseluruhan nih. Ini pasti konklusinya. Ini intinya nih. I. Ini masalahnya. I-nya saya belum nemu. Itu, ini masalahnya. Karena data saya, Pak, dari 100 pasangan yang akan bercerai. Ya, nanti aja yang 100 itu. Kita lanjutkan. Loh, Pak, nanti keburu rujuk lagi. Oh, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Dalam Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Sekarang saya tanya sama Cipan yang lebih cenderung berusaha untuk bertahan ya. Betul, Pak. Apapun yang terjadi, Anda berusaha untuk bertahan terlebih dahulu ya. Karena saya berkaca dari pernikahan saya ya, Pak. Jadi saya menjadikan... Anda dari mana ini? Oh iya, sebelumnya perkenalkan. Kenapa, Bapak? Nggak, dari tadi Ibu ngomong berkaca aja. Ya maksudnya berkaca itu kan artinya adalah saya melihat dari pernikahan saya. Jadi saya tidak melihat pernikahan orang lain, tapi saya menjadikan pernikahan saya sebagai contoh. Berarti Anda kalau diundang nggak pernah datang? Kok nggak pernah datang? Tidak pernah melihat pernikahan orang lain? Ya saya kan cuma melihat, maksudnya kan saya cuma melihat di mereka sebatas resepsi. Tapi setelah itu kehidupannya seperti apa kan saya tidak tahu. Jadi perkenalkan, saya adalah wanita galak, tidak ingin terluka. Atau disingkat talak tilu. Woi, talak tilu sekalian. Ada lagunya itu talak tilu sekalian. Karena saya tidak ingin terluka, maka saya memilih untuk bertahan. Saya... Walaupun badai mengguncang. Walau badai mengguncang. Walau badai mengguncang. Menghadang, Pak. Manusia bodoh, Pak. Manusia bodoh. Iya judulnya. Iya. Saya akan bertahan sampai titik darah penghabisan suami saya. Gak ada titik darah Anda. Ya jangan dong, kalau saya meninggal enak aja kalau darah saya habis. Suami Anda datang bulan. Gak bisa dong, Pak, dia kan laki-laki. Iya makanya. Bisa Neil Armstrong datang bulan, Pak. Dia datang ke bulan. Beda, dia ke bulan. Baru tahu nih. Kalau Ibu nggak ngasih tahu, saya baru tahu. Jadi selama ini Bapak pikir Neil Armstrong teratur tiap bulan haid? Jadi beruntunglah Anda berkenalan dengan Cipan. Kita mendapatkan ilmu baru kan? Bagus, Pak. Makasih nih. Sama-sama, banget, Pak. Ci. Ya. Ci, besok datang lagi ya. Silakan lanjutkan lagi. Ya pokoknya dengan alasan apapun, terutama dengan pengorbanan-pengorbanan yang sudah saya lakukan selama dari pacaran sampai menikah, saya akan bertahan. Coba, saya buat dapetin dia aja susah banget, Pak. Loh, Anda berbagai jurus sudah saya keluarkan. Dari 1000 cowok yang saya jebak, akhirnya saya nemu 1. Masa mesti saya lepaskan juga? Maksudnya dijebak dengan cinta. Saya jebak dengan cinta saya jebak dengan pesona saya. Bapak, saya itu wanita yang paling bahagia. Saya merasa suami saya sudah bisa memenuhi segalanya. Apapun yang saya mau pasti diturutin. Sampai suami saya itu jarang pulang. Tapi jangan, ntar dulu. Dia jarang pulang, kalau saya tanya, sayang kok kamu jarang pulang? Iya, saya kan cari duit buat kamu, sayang. Betul. Luar biasa bukan? Dia kerja dari pagi sampai malam, cari duit hanya untuk saya, luar Pak. Biasa. Lo yakin sih begitu? Lo tepuk tangan dong, ini luar biasa. Pernikahan dia udah 5 tahun, dia ketemunya baru sebulan. Udah 4 tahun lebih dari 11 bulan ya, belum pulang lagi nih. Cuma nelfon doang, sayang saya nyari uang. Iya betul, tapi kan dia masih nelpon. Masih manggil saya sayang, setiap bulan rekening masih lancar. Pasti lama memang, dia nyari uang soalnya, Pak. Jatuhnya di mana waktu itu? Kerja, Pak, maksudnya. Itu dia kerja. Dia selalu memberikan saya uang-uang. Dan kalau misalnya yang bikin saya bahagia juga ada kan kadang-kadang yang bercerai karena mertua. Mertua saya itu sangat baik. Dia tidak pernah mengganggu saya, bahkan nelpon saya aja nggak pernah. Gak tahu kali kalau saya tanya, itu kan benci berarti. Bukan, Pak, tadinya saya berpikir benci. Terus saya tanyakan, halo Mama, kenapa Mama nggak pernah hubungi saya? Oh, saya nggak mau ganggu kamu, gitu. Jadi saya datang ke rumah Mama, oh nggak usah, kamu kan sibuk, udah kamu di rumah kamu aja sana. Dia jijik kali sama lu.
Itu berarti dia sangat pengertian. GR aja loh. Saya mau cari di mana lagi yang seperti itu. Suami nggak pulang-pulang tapi sibuk bekerja memberikan saya nafkah. Kemudian mertua juga nggak pernah ganggu. Itu luar biasa loh. Benar Cipan, harusnya Anda curiga loh malah kalau seperti itu. Nggak boleh gitu curiga. Loh harus. Boleh negatif thinking. Bukan negatif thinking, tapi buat apa kita mikir positif kalau bisa yang negatif? Oh, gimana sih? Ya kita harus berpikiran positif dong. Berpikiran positif harus kebiasaan, tapi berpikir negatif itu terobosan. Terobosan dari mana? Ya memang terobosan. Anda berpikir bahwa suami Anda memberikan cinta kepada Anda itu selalu... Buktinya rekening saya setiap bulan selalu penuh. Ya. Nah, ini kan dari ekonomi saja. Anda menganggap sayang kepada Anda itu nomor satu gitu. Kenapa Pak? Gimana? Sayang suami Anda kepada Anda itu mesti yang nomor satu. Iyalah. Nah ini, kamu harus curiga. Berarti ada nomor 2, nomor 3. Mikir. Iya, kalau Anda ingin di nomor 1 kan. Pak, nih rumah tangga orang darinya benar jadi nggak benar ya Pak. Meng, nggak masalah, Meng. Wah, nggak masalah buat lo. Pulang deh. Loh, kok saya disuruh pulang? Saya di sini membagi cerita kebahagiaan rumah tangga saya. Jadi Anda yakin bahwa Anda bahagia? Betul ini ya? Hah? Wah. Saya tuh nggak ngerti loh kenapa sih ada apa sih dengan orang-orang di sini? Kita di sini nggak ngerti semuanya. Pan, ini mohon maaf Pan, apa yang kamu ungkapkan itu sebenarnya hal-hal yang mengindikasikan bahwa ada yang nggak beres. Wah, ini malah gila lagi pada. Salah satu ciri pernikahan tidak bahagia terganggu ingatannya seperti ini. Hidupnya udah delusional, merasa hidupnya indah bahagia padahal tidak. Kenapa Pak Komeng? Ci, kita ini sayang, Ci, bukan ngomongin yang jelek-jelek, Ci. Sudah dia sudah bahagia kok. Suaminya saja memberikan travel Cipan ganti itu. Cipan ganti. Jadi Anda bahagia dengan kondisi seperti ini? Kayaknya bener Pak ini Pak. Ini istri saya ini kayaknya. Oh, nggak bisa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Setiap perceraian itu pasti ada dampaknya. Tidak bercerai pun pasti ada dampaknya kalau misalnya keluarganya seperti hidup dalam neraka. Kalau menurut Komeng gimana, Meng? Lebih baik bertahan atau lebih baik berpisah? Ya. Baru soal rumah tangga. Negara aja kalau perang ada diplomasi biasanya terhenti perang itu. Bisa selesai sebenarnya Pak. Cuman karena dua-duanya tidak kepala dingin, mungkin kita diskusinya bisa di ruangan AC atau di depot es Pak. Untuk mencari jalan seperti itu. Kepala dingin tuh maksudnya kita lebih tenang, Meng. Ya itu maksud saya. Ya. Bapak nggak paham? Paham saya, paham. Iya, maksudnya harus dalam keadaan tenang. Iya, betul. Pasti segala sesuatunya. Karena kalau misalnya emosi ya mungkin sehari 2 hari bisa pulang ke rumah orang tua dulu Pak. Nanti kontrakannya udah lunas, balik lagi Pak. Ini masalahnya bukan di masalah kontrakan, tetapi suami dan istri ini. Iya, suami istri kan ada juga masalah dari situ, dari segi materi, dari segi apa dulu permasalahannya kan gitu kan. Ya, kenapa? Mungkin Ronald bisa menambahkan. Ya, jadi kalau pernikahan sudah kacau berantakan, buat apa dipertahankan? Ya karena pengaruhnya buruk buat yang menjalani, Kang Denny. Pasti kesehatannya menurun. Iya. Yakin. Iya. Dulu Riko sakit-sakitan kan ketika rumah tangga sedang Saya jujur kalau ini benar. Iya. Jantung saya suka gampang sakit. Oh, jantung. Sampai hari ini Riko tidak ada jantungnya, Kang Denny. Oh, iya, enggak segitunya. Jadi pakai jantung pisang, Pak. Di badan Anda cuma Cibubur. Bukan di jantung. Dia di jantung sama Cibubur. Meng, dia mah kagak punya dua-duanya. Semuanya kembung rambutan. Ya, itu pasti. Yang pertama kesehatan menurun. Ya. Yang kedua juga secara psikologis kejiwaan terganggu, frustasi, terjebak di masalah yang sama, itu lagi. Terus juga bisa terjadi KDRT. Namanya rumah tangga sedang tidak harmonis, mungkin saja kelepasan emosi mukul. Jadi daripada terjadi hal yang lebih buruk lagi, menurut saya meskipun perih, sudahi saja. Saya mau tanya sama calon tong tadi. Saya nggak cerai kok. Enggak, bukan. Saya tanya tadi, Anda kan sudah mensurvei tuh. Oh, survei yang apa? Ya. Ini saya pikir nggak habis ini ya. Hah? Saya nggak habis pikir. Saya pikir nggak habis. Gimana? Lu pikiran lu jangan dimakan. Pak, pikiran Anda dituangkan. Saya pernah cerai kok Bapak yang pusing sih, Pak. Enggak, maksudnya lu otak apa warteg jam segini udah habis. Oh iya, ada yang nggak pas. Saya nggak habis pikir. Nah, ini benar.
Kenapa nggak bertahan? Jadi begini ya, ada 100 pasangan yang mau bercerai. Memang rawan sekali cerai ini. 60 bercerai, 40 bertahan. Jadi tapi akhirnya kan 100 pasangan ini bercerai. Bertahan apa maksudnya kok bertahan? Bertahan pada keputusannya untuk cerai. Ya sama aja, namanya 100 itu. Nah iya itu makanya. Dan yang sangat, ini ada fakta-fakta tentang perceraian yang mungkin tidak terpikirkan oleh Anda ya. Ternyata pasangan yang bercerai itu justru selalu diawali dengan menikah. Bukan berantem, bukan konflik, mikir. Karena menikah. Coba kalau mereka nggak mengawali dengan nikah, nggak bakal bercerai, berantem sehebat apapun. Kalau Bapak memulai mukul, saya ikut nih Pak nih. Kalau Bapak mulai nih, saya ikut. Iya. Ikut, Ayang mau ikut siapa lagi nih? Saya ikut, semua pasti Pak. Saya ikut. Pak Denny, ya ini saya nggak habis pikir. Ini acara komedi terfavorit. Iya. Gini kelakuannya. Iya. Pusing saya mah. Ini faktanya ini. Justru perceraian tuh karena memang diawali justru bukan karena pertengahan tapi karena ada pernikahan. Ketika Anda bercerai tetapi Anda tidak menikah, namanya itu bukan cerai. Nah, Anda paham sekarang. Ya kan? Dari tadi juga saya paham. Dari tadi saya paham. Tapi wajah Anda tidak menunjukkan bahwa Anda paham dari tadi. Paham. Saya dari tadi paham. Nah, kalau ini baru. Apa yang Anda maksudkan itu saya paham. Nah, kalau paham. Iya. Sangat paham. Nih, saya yakin. Riko, kasih Bapak obat asam uratnya. Jangan emosi Pak, sabar Pak. Tenang, saya tenang. Panelis Pak. Ya. Berkaitan dengan alasan. Nah, alasan perceraian itu apa? Ternyata alasan perceraian itu yang terbanyak adalah karena tidak punya alasan untuk mempertahankan. Apaan lo? Apaan begini-begini aja? Apaan? Apa lo? Apaan? Itu apa? Ayo Pak, Bapak mulai yang lain ikut. Jangan main mulai aja. Alasan ini harus belum pernah didadar ya? Emang saya telur Pak? Digulung maksudnya. Digulung. Kalau dalam bahasa Bandung tuh, oh gua orang gulung ya gitu. Jadi alasan terjadinya perceraian itu karena ternyata tidak punya alasan untuk mempertahankan. Ya iyalah. Loh, tidak punya alasan kalau dibuat alasan. Ini kan aneh. Pak, Bapak ngobrolnya di pojok sendiri. Kita mau ada urusan lain lagi nih. Ini biar kelar semua, biar paham. Saya udah coba tadi malah dibawa security. Makanya saya duduk di sini biar kesannya punya pendapat. Bapak ini gimana sih? Pak, jangan bikin Anda emosi dong. Saya gitu bilang. Maaf, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sebelum ke yang lainnya, saya mau tanya sama Cipan dulu nih. Ada beberapa mungkin tips bagaimana sih Anda bisa bertahan seperti ini. Dan bahagia ya Pak? Bahagia, betul. Karena kan ada yang bertahan tapi tidak bahagia. Ya. Saya bertahan dan saya bahagia. Jadi menurut saya, bertahan yang penting Anda bahagia. Ya. Karena kebahagiaan itu letaknya bukan apa yang jadi omongan orang, tapi ada di hati. Benar. Jadi mau orang bilang pisah-pisah loh. Kalau emang Anda bahagia, ya. Kenapa mesti pedulin kata orang? Ya. Itu kalau menurut saya, Pak. Jadi yang paling penting adalah Anda merasa tetap bahagia ya? Iya, saya bahagia. Emang Bapak lihat ada kesedihan di muka saya? Saya lihat sih. Bapak lihat apa? Enggak, saya melihat Anda itu, apa ya, bahagia dengan dongo itu berdekatan. Beda tipis maksudnya Pak? Beda tipis, berdekatan. Nih, Riko, Anda kan bisa melupakan masa-masa lalu waktu dulu walaupun dengan perjuangan ya. Untuk seperti melupakannya itu seperti apa? Tidak mudah yang pertama, setiap orang pasti punya recovery-nya beda-beda. Iya. Nah, kalau saya sih pengen belajar dari yang sudah, sekarang nggak usah diseselin. Setiap orang pasti punya masa lalunya masing-masing. Seselin itu gimana sih? Tidak perlu disesali. Sesali, ya. Setiap orang punya masa lalunya masing-masing. Bagaimana sekarang untuk for the future, Pak? Ke depan. Untuk ke depannya. Itu satu. Yang kedua, janganlah gitu ya. Semoga tetap baik siapapun. Tetap menjaga hubungan silaturahmi yang baik. Tidak cuma kalau sudah terjadi. Ya, tidak cuma di kata-kata tapi dalam praktek nyata. Ya. Walaupun bagaimana misalnya gini,
itu kan tetap misalnya maaf nih ya, mantan istri saya, itu kan tetap ibunya anak saya. Iya betul. Saya kan tetap bapaknya. Jadi maksudnya kita tetap jaga lisan dan lain sebagainya. Itu kalau saya paling gitu, supaya dampaknya tidak ke anak. Tetap jaga hubungan baik. Jaga hubungan baik, demi komunikasi anak juga. tetap. Ini Bapak dari tadi curhat apa nasehatin istri Bapak sih sebenarnya mantan istri? Saya nanya. Tapi kesannya dia kayak nasehatin gitu loh Pak. Dia nanya. Sekalian. Oh sekalian nasehatin. Iya tadi pesannya gitu, soalnya si Riko, nanti gue tanyain ini ya supaya bisa gue ngasih tahu ke istri gue gitu. Bekas istri aku. Pak. Apa Hendrik? Oke, Pak, orang lagi baik-baik ntar keluarganya berantem bapak lagi nih. Dia habis syuting ini gue colok kalau. Gue agak ngomong apa-apa. Salah judul gue nih. Yang paling penting itu adalah proses setelah perceraian tersebut, ternyata kedua-duanya saling mendoakan untuk menemukan pasangan yang bisa saling membahagiakan. Itu menjadi lebih baik. Karena menurut Bapak saya udah tahu pakai nanya orang-orang. Itu kan Bapak kalau ngomong dari tadi kelar nih, kita udah pada pulang. udah Ronald ya. Ya karena menurut saya hidup itu memberikan kita dua pilihan. Melepas orang yang kita cintai, atau kehilangan orang yang kita cintai, atau kehilangan diri sendiri. Menurut saya apapun yang terjadi jangan sampai kita kehilangan diri sendiri. Iya. Jadi tetap bahwa hidup itu harus mempunyai arti. Kalau kehilangan orang lain kita bisa lapor polisi Pak. Kalau kehilangan diri sendiri saya mau lapor siapa? Nah, iya benar. Iya, itulah. Karena iya aja saya nanya. Ya karena kita sendiri udah hilang. Siapa yang mau melaporkan kita? Orang kitanya hilang. Iya. Gue di mana ya? Kan bisa begitu tuh Pak. Iya. Pak Denny aja belum cerita dulu pisah kenapa Pak Denny itu? Dulu pisah memang karena ada satu hal yang membuat diri saya punya ambisi yang terlalu besar seperti itu. Saya pikir yang namanya dengan mengumpulkan uang itu bisa membuat saya bahagia. Tetapi ternyata sekarang saya baru sadar bahwa betul mengumpulkan harta itu membuat saya bahagia. Kalau menurut Cak Lontong sendiri? Pesan saya adalah jangan nikahi orang yang kau bisa hidup dengannya. Tapi nikahilah seseorang yang kau pikir kau tak bisa hidup tanpanya. Dalam banget ini. Tepuk tangan dulu ya. Dalam. Jadi dia itu berarti sekali. Nah, kalau ada rasa itu di dua pihak, makanya usaha untuk mempertahankan itu akan semakin besar. Maksudnya kedua pasangan saling menghargai. Itu jadi dia. Katanya Pak, kalau hidup pasangan itu hendaknya jangan paling tapi saling. Iya, betul. Kalau paling itu dia ngerasa paling benar. Tapi kalau saling itu ada kerjasama. Ya. Kalau dari Komeng bagaimana, Meng? Menurut Komeng? Kok saya dari Bandung, kok dari saya? Ya dari. Maksudnya Komeng. Ya. Menurut Komeng ini gimana nih sekarang? Ada tipsnya nggak nih? Sebenarnya normal-normal saja Pak. Saya tadi berbicara soal pasangan nih ya. Iya. Segala suatu masalah pasti ada penyelesaiannya. Iya. Kecuali ILK Pak ya. Ya, karena tidak pernah bisa menyelesaikan. Nah makanya juga saya malas ini kalau saya ngomong bener pasti selesai nih masalah Pak. Iya benar. Tapi nggak apa-apa sekali-sekali nggak apa-apa diselesaikan. Nggak bisa sekali-sekali Pak. Nanti orang tahu. Wah ILK kok ada solusinya. Nah, iya benar. Ya. Jadi saya percuma ngomong bener juga. Iya. Jadi saya bodoh amat lah. Orang rumah tangga orang. Paham Pak? Paham. Saya nggak paham loh Pak saya ngomong. Ya mengertilah saya sekarang. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya kita harus berusaha terlebih dahulu kalau kita mempunyai keinginan untuk memang mempertahankan. Tetapi kalau misalnya ada yang jadi permasalahan adalah di antara mereka itu sudah ada pil atau will. Itu yang menjadi permasalahan akan semakin rumit. Silakan Kang Maman mungkin yang pernah menjadi deal. Silakan. Perkawinan bahagia dan abadi itu dibangun oleh dua orang baik yang pemaaf. Dan perceraian juga digoreskan oleh dua orang baik. Namun salah satu atau keduanya telah menutup pintu maaf karena kebahagiaan telah sirna meski sudah berusaha diperjuangkan. Memang semestinya pasangan hidup menjadi tanda titik, berhenti. Saya berhenti mengingat dan mencintai siapapun kecuali dia, titik. Tetapi jika titik berubah menjadi koma, tidak berarti kita pun harus koma. Karena seperti kata Ronald, jika memang bersama tidak bahagia, maka di dalam goodbye ada kata good. Jika bersama tidak bahagia, berpisah pilihan yang baik, meski itu pilihan terakhir.
Dan bila titik jadi koma, jangan pernah menghina mantan. Karena itu sama saja dengan menghina selera kita dan menista orang tua anak-anak kita. Menikah baik, berpisah mesti baik-baik, kata Titi DJ. Cerai bukan tragedi di dalam pernikahan yang tidak bahagia. Bertahan dalam kepura-puraan dan ketidakbahagiaan, itulah tragedi yang sebenarnya. Dan terakhir, di situasi apapun doa kita pasti sama. Tuhan, jangan pernah biarkan aku sendiri. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin sampai dengan hari Selasa jam 20.30. Selamat malam, sampai jumpa dan